Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kita jumpa lagi di video bagian kedua terkait dengan modul 1 ya, di bagian pendahuluan, geometri, dan struktur bidang. Dan kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu struktur bidang. Dengan asumsi rekan-rekan sudah tahu semua bahwasanya struktur bidang ini merupakan unsur struktur pada suatu geometri, begitu ya. Jadi ada struktur bidang dan ada struktur garis. Kita bahas dulu struktur bidang di pekan ini, dan untuk pekan selanjutnya nanti kita akan membahas terkait dengan struktur garis. Oke, baik, kita mulai dari gambar ini rekan-rekan semua. Nah, dari gambar ini. Jadi kita sebut sebagai struktur bidang, dan juga ketika kita berbicara struktur bidang berarti kita berbicara suatu bidang dua dimensi lah, at least dua dimensi, bukan garis ya. Jadi dia memiliki luas tertentu. Nah, ini dikaitkan dengan tadi teman-teman semua. Ingat, ada attitude, ada azimut, dan ada inclination. Nah, tentunya struktur bidang juga memiliki azimut ya. Ya, azimut dalam hal struktur bidang ini kita istilahkan sebagai jurus atau strike. Jadi strike itu bahasa Inggrisnya, jurus itu adalah bahasa Indonesianya, begitu ya. Jadi kita berbicara suatu bidang tiga dimensi yang diproyeksikan ke dalam gambar dua dimensi, teman-teman ya. Dan juga kalau misalnya kita berbicara garis jurus begitu kan, atau strike line, atau kita bicara strike lah secara umum ya, didefinisikan merupakan sebuah garis horizontal yang terletak pada suatu struktur bidang. Nah, kenapa Pak? Ini struktur bidang tapi ada garis begitu. Jadi bagaimana? Nah, tentunya begini teman-teman. Garis itu disusun oleh titik, kumpulan titik, begitu kan ya. Sedangkan bidang itu disusun oleh kumpulan garis. Nah, jadi komponen dari bidang adalah garis. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke. Garis tersusun dari titik. Jadi sekumpulan titik yang banyak itu menggambarkan garis. Ya. Lalu sekumpulan garis yang banyak ya itu akan menggambarkan bidang, gitu ya rekan-rekan ya. Jadi tentunya ketika kita berbicara bidang berarti kita berbicara sekumpulan dari garis. Nah, maka saya akan katakan ada garis strike atau garis jurus, begitu kan ya, atau strike line. Nah, ini merupakan sebuah garis horizontal yang terletak pada suatu struktur bidang. Jadi arahnya ya, jadi dia memiliki, nah kayak misalkan gini, ada bidang A, ada bidang B, dan ada bidang C ya rekan-rekan ya. Jadi apa perbedaannya bidang A, bidang C, dan bidang A, bidang B, dan bidang C? Tentunya perbedaannya adalah dia memiliki arah yang berbeda. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa lihat tangan saya nih, atau ini ada handphone saya ya. Jadi bidang A itu mungkin seperti ini teman-teman ya arahnya. Bidang B itu mungkin seperti ini ya. Bidang C ini seperti ini ya. Jadi seolah-olah A ke C itu berotasi hampir 90 derajat begitu. A ke C berotasi 90 derajat begitu kan ya. Jadi bergeser tuh ya, bergeser. Nah, tentunya konsekuensinya adalah kita harus bisa tentunya mereka memiliki arah pelamparan yang berbeda teman-teman semua. Nah, kita bilang di sini adalah N ya. Ini adalah north. Nah, ini adalah A. Jadi bagaimana jurusnya A? Arah pelamparannya A seperti apa? Kita bisa katakan arah pelamparannya itu ke arah N, begitu kan? Ikutin garis aja yang di atas ini. Arah ini dan arah ini. Gitu ya. Ini adalah arah pelamparan dari bidang A atau arah jurus dari bidang A. Pelan-pelan. Oke, baik. Kita lanjut ke bidang B. Bidang B ini memiliki arah seperti ini teman-teman ya. Nah, arahnya horizontal kemana? Arahnya ke sana, ya, dan ke sana, ya, bukan ke arah utara ya. Kalau arah utara kan ke arah A nih, A kan ke arah utara, ke arah sini. Oke, nah ini B mungkin ke arah 45 derajat dari arah utara, gitu ya. Bisa kita katakan 45 derajat dari arah utara. Oke, nah, bagaimana yang C? Nah, yang C kita lihat nih, ini garisnya nih, mudah sekali, gini, ya, gini, ya. Nah, ini adalah arah pelamparan dari bidang C ya. Berbeda juga dengan bidang B dan dengan bidang A. Nah, oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwasanya A
B, dan C ini memiliki arah jurus yang berbeda. Oke ya, rekan-rekan ya. Dia memiliki arah jurus yang berbeda. Oke, baik. Kita tahan dulu dan oh ya, saya bacakan dulu. Jurus suatu struktur bidang pada lokasi tertentu adalah sudut antara garis jurus dengan utara sebenarnya. Oke. Jadi kalau misalkan kita simpelkan seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini ada arah utara, di sini ada A. Nah, berapa sudut antara utara dengan A? 0 derajat. Ya kan? 0 derajat. Kenapa 0 derajat? Karena tidak perlu arah utara, karena searah dengan arah utara begitu ya. Nah, sekarang kita lihat gambar yang B. Nah, B seperti ini ya. Nah, kita tarikan saja ke seperti ini. Nah, kurang lebih ini 45 derajat lah ya. Jadi dari arah depan sini dia miring ke samping sini. Dia kan mungkin akan serong kurang lebih ya 45 derajat, let's say 45 derajat begitu ya. Nah, dia memiliki arah jurus 45 kalau seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat di C begitu ya. Nah, C kan cenderung tegak lurus terhadap A sebenarnya ya. Kalau kita lihat nih. Sedangkan A itu kan arah utara. Nah, mungkin C itu memiliki sudut 90 derajat gitu kan. Dari arah utara. Maka jurusnya itu nilainya 90. Jadi C punya jurus 90, B punya jurus 45, yang A punya jurus sekitar 0. Begitu ya teman-teman ya. Nah, ini perlu teman-teman perhatikan. Karena ini adalah modal dasar kita nih. Untuk maju ke materi selanjutnya. Baik. Nah, kita berbicara jurus secara lebih dalam lagi. Nah, tadi kan kita berbicara teman-teman ya, ada arah utara, terus ada 45 derajat ke arah utara, lalu tadi ada 90 derajat dari arah utara. Nah, lalu bagaimana Pak penulisannya? Ya, jadi ada dua cara teman-teman semua. Jadi kita bisa menulis pada konversi kuadran maupun pada konversi azimut, padahal barang-barangnya sama aja. Tadi saya nulis seperti apa? Tadi saya nulis, masih ada nggak ya catatannya? Udah nggak ada. Saya nulis tadi kan di A itu 0. Ya, A itu 0. Ya. B itu 45. Ya. C itu 90. Nah, saya menuliskan dari arah konvensi azimut ini teman-teman semua. Ya. Jadi saya nulis dari 0, 45, 90 begitu kan. A arahnya ke sini, B arahnya ke sini, C arahnya ke sini, begitu ya. Kan gambarnya begini tadi. Sorry, kita hapus dulu ya. Kan tadi A arahnya ke sini ya. Terus B arahnya kemana? B arahnya ke sini kan? Terus C arahnya kemana? Ke sini kan? Jadi kalau kita lihat secara map view dari vertikal atau kita anggap secara sebagai burung ya, bird eye. A, B, C ini gambarkan seperti ini kan ya? Ini A, ini B, ini C begitu ya. Nah, ini kan 0, 45, 90. Nah, itu untuk konvensi azimut. Nah, bagaimana caranya ketika kita berbicara konvensi kuadran? Nah, kita sebagai apa namanya ya, GNG lah, saya sebut GNG lah ya, karena teman-teman yang praktikum kan geologi, geofisika sama pertambangan ya. Oke, jadi kalau kita itu umumnya memang menggunakan konvensi kuadran. Nah, jadi ada north east, south east, southwest, northwest. Ntar tahan dulu, ini bukan arah mata angin ya teman-teman semua. Jadi ini oke, ini arah mata angin ya, tapi ini cara penulisannya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mempunyai tadi seperti B ini, dia memiliki arah berapa? 45 east kan? 45 derajat kan? Berarti kita bisa katakan tuliskan N 45 derajat E. Nah, bagaimana Pak bisa seperti itu? Bagaimana bisa seperti itu? Lalu bagaimana cara menuliskan yang A tadi? Ya, yang A itu kita bisa katakan N 0 derajat E. Nah, teman-teman perlu tahu ya. Jadi ketika ada tulisan N 45 derajat E, berarti ini adalah garisnya ini berarti memiliki arah 45 derajat dari arah utara menuju timur. Oke, pelan-pelan saya ulangi. N 45 derajat E adalah garis yang memiliki arah strike atau azimut dari 45 derajat dari arah utara menuju ke timur. Maka dia sebut north 45 derajat east. Kalau saya menggunakan mata angin dari bahasa Inggris, berarti garis ini memiliki arah 45 derajat dari north ke east, begitu kan ya.
North ke east itu di mana, Pak? North ke east itu ke sini. Ya. Oke, north ke east di situ ya. Oke. Nah, lalu kita lihat tuh yang SE. S 45 derajat E di bagian sini. Nah, ini sama juga rekan-rekan semua. Jadi kita berbicara garisnya itu mempunyai arah 45 derajat dari arah selatan menuju arah timur. Begitu kan? Nah, kalau misalkan kita bandingkan teman-teman semua dengan north to east ya. Jadi S 45 derajat east ini sama dengan berapa? Sama dengan garisnya 135 derajat dari arah utara menuju ke timur. Betul nggak? Betul nggak? Coba dicek ya sama teman-teman ya. Saya salah atau betul ya. Jadi S 45 derajat E sama dengan N 135 derajat E. Begitu ya. Sampai sini bisa dipahami sama teman-teman ya. Dan ketika kita berbicara bagian kirinya tuh, bagian kuadran 2 dan kuadran 3-nya, itu ada north to west, ada south to west, itu sama aja. Selatan ke barat atau utara ke barat. Nah, oke ya. Jadi kalau utara ke barat kan seperti ini, utara ke barat seperti ini, selatan ke barat seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah variasi atau ragam dari perhitungan. Dan teman-teman harus bisa dipahami ya itu ya. Oke, silakan dipahami dulu dan bisa di stop ya karena di video kan, silakan di stop dulu, kalian bayangkan dulu, setelah itu bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, baik, saya lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, tadi saya bilang kan bidang itu memiliki atau tersusun dari garis-garis. Nah, selain dia memiliki garis yang tadi yang horizontal searah seperti ini. Nah, ini ada gambar strike ya, ini sangat baik sekali gambarnya. Ini ada gambar strike di sini. Tentunya dia juga memiliki apa? Yang tadi saya bilang inklinasi begitu ya teman-teman ya. Dia attitude pasti udah punya. Nah, azimut. Nah, kita cari azimut nih kan. Dan yang ketiga adalah inklinasinya atau sudut kemiringannya. Nah, sudut kemiringan. Jadi kalau kita ibaratkan ada sebuah persegi panjang ya. Seperti gambar ini nih teman-teman nih. Ya, ini bidangnya nih. Nah, di arsier di tengah. Nah, tentunya dia memiliki sudut inklinasi teman-teman semua. Karena dia tidak datar seperti ini. Nah, ketika saya bicara seperti ini, teman-teman semua, ini HP saya ya. Semoga bisa dilihat ya video saya ya. Ini HP saya. Ini dia memiliki sudut inklinasinya 0 kan teman-teman ya. Karena dia tidak miring tuh. Dia horizontal. Dia sejajar dengan horizontal. Nah, tetapi ketika kita miringkan seperti ini, apa yang terjadi? Dia memiliki sudut inklinasi antara bidang horizontal dengan bidang aslinya, gitu ya. Nih, pergerakan tangan saya ini merupakan sudut dari kemiringan HP saya. Oke, nah itu yang kita sebut sebagai dip. Kemiringan atau dip. Nah, ini kita ilustrasinya sangat baik sekali di gambar ini. Jadi dip ini adalah digambarkan seperti ini nih. Sudut kemiringan antara suatu bidang dengan bidang horizontal. Nah, secara tekstualnya seperti ini. Kemiringan sebenarnya, nah ini true dip ya. Kita sebut true dip di suatu struktur bidang adalah sudut antara struktur bidang tersebut. Nah, sudut antara struktur bidang tersebut dan sebuah bidang horizontal yang diukur pada bidang vertikal tertentu. Begitu ya. Jadi ini adalah pengayaan. Sebenarnya kalau misalkan mau fokus ke sini dulu. Sudut antara struktur bidang tersebut dan sebuah bidang horizontal. Gitu ya. Nah, jadi setiap ada benda yang miring, berarti dia memiliki dip dong. Karena dip itu kan artinya kemiringan gitu ya, teman-teman ya. Nah, tentu ketika kita berbicara true dip itu adalah kemiringan sebenarnya atau kemiringan yang betul begitu kan ya kalau kita di Inggris kan. True itu kan betul gitu ya. Nah, tentunya kalau ketika kita berbicara kemiringan atau kita berbicara dip itu terbagi dua. Ada yang namanya true dip ya. Nanti ada yang namanya apparent dip gitu kan. Apparent dip itu adalah dip semu. Nah, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, tapi teman-teman pastikan dulu ya ketika kita HP saya seperti ini nih. Nah, kita miringkan seperti ini. Sudut antara ini ya itu merupakan kemiringannya atau dipnya. Oke, rekan-rekan ya. Kalau saya miringkan seperti ini kan tinggal seperti ini.
Tangan saya tinggal tegak lurus terhadap ini. Ini sudut kemiringannya. Oke, baik. Sudut kemiringan sebenarnya. Oke, baik. Nah, kita lanjut teman-teman semua. Nah, ada yang selanjutnya. Ini yang tadi kita bahas. Ini adalah kemiringan juga. Nah, ada yang kita sebut sebagai kemiringan semu atau kita sebut sebagai apparent dip, teman-teman semua. Nah, apparent dip ini ditemukan ketika memang kita sulit untuk mengetahui dip sebenarnya, begitu kan? Ini biasanya terjadi nih di tambang-tambang atau di sumur-sumur bor lah sebenarnya ya. Jadi seolah-olah itu dip sebenarnya, tapi dia bukan dip asli gitu. Dip apparent dip ini selalu memiliki nilai yang lebih kecil daripada sudut sebenarnya, begitu kan? Nah, bayangkan teman-teman ketika kita tidak mengetahui ini apparent dip atau true dip, itu nanti mungkin akan ada salah miskonsepsi nih. Ketika kita punya suatu lahan gitu kan, ada bor di sini kan. Saya nemu batu bara Pak di sini Pak. Kemiringannya berapa? Kemiringannya 30 derajat ke arah N misalkan gitu kan. Ini N, ini south. Berarti kan kalau kita gambar 30 derajat kan berarti ke arah sini ya, kurang lebih ya. Nah, berarti kalau kita panjangkan seperti ini dong batu baranya. Nah, mungkin di posisi sini akan ketemu batu bara gitu. Ya enggak? Nah, bayangkan ketika misalkan kita salah sebut, Pak, ini dipnya ternyata cuma 15, Pak. Di sini ya. Berarti kan nanti batu baranya akan 15 di sini lah ya. Batu baranya kan mungkin akan ketemu di sini, lebih jauh lagi ke belakang gitu kan. Nah, 1 derajat dalam struktur geologi itu akan berpengaruh sangat besar implikasinya begitu ya. Jadi rekan-rekan itu harus bisa mengukur secara presisi begitu ya teman-teman ya. Makanya itu dip itu dibagi ke dalam dua, jadi ada true dip dan ada apparent dip. Nah, ini adalah gambar teman-teman semua yang membedakan antara true dip dengan apparent dip. Nah, ini merupakan true dip karena apa? Karena dia diukur tegak lurus ya. Ini strike-nya ya. Ini bidang horizontalnya nih. Ya enggak? Terus dia tarik ke sini, ke sudut kemiringannya, begitu kan ya? Nah, apparent dip itu ketika memang kita tariknya itu tidak sesuai dengan ini. Ini kan strike-nya di sini. Tapi dipnya nggak di sini, teman-teman. Miringnya nggak ke sini, tapi kita alokasikan miringnya itu ke sini ya. Jadi dia akan memiliki sudut yang lebih kecil daripada bidang aslinya begitu. Oke, jadi kalau saya ibaratkan di HP, mudah-mudahan teman-teman bisa melihat ya. Nah, tangan saya begini, ini merupakan dip asli ya teman-teman ya, karena kan strike-nya seperti ini, jadi dipnya kan pasti begini ya. Nah, ada kalanya ketika kita mengukur seperti ini. Nah, ini kan pasti miringnya nggak asli ya, nggak tegak lurus, bukan begini miringnya. Jadi kan harusnya tegak lurus terhadap strike nih. Ini kan strike-nya, ini horizontalnya, ini kan kayak gini nih. Nah, masalahnya kalau sekarang apparent dip itu begini, jempolnya saya nih. Jadi seolah dia ngukurnya begini, dipnya. Harusnya kan dip aslinya seperti ini kan teman-teman ya, tapi ini dip semu. Nah, itu yang kita sebut sebagai apparent dip. Nanti kita akan menghitung teman-teman bagaimana caranya mengkonversi dari nilai apparent dip ke nilai true dip gitu. Oke. Sampai sini apabila ada pertanyaan rekan-rekan silahkan dicatat, nanti ditanyakan ke asisten maupun ke saya boleh pada saat perkuliahan ya. Oke. Tadi kita sudah membahas terkait dengan jurus. Kita sudah membahas terkait dengan dip. Oleh karena itu kita sekarang kita gabungkan cara penulisannya. Oke ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita bayangkan, kita gambarkan garis ini strike dan ini dip, teman-teman ya. Nah, oke, kita ulangi lagi. Misalkan kita menggambarkan bidang ini. Nah, saya lupa mengantarkan dari sini ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini teman-teman, jadi kan kita memiliki strike seperti ini, enggak? Atau yang inilah, strike dengan dip asli ya. Ini strike, dan dipnya kemana? Dipnya kan pasti ke bawah sini teman-teman ya. Dan dip selalu tegak lurus terhadap strike teman-teman ya. Begitu pula sebaliknya, strike selalu tegak lurus terhadap kemiringan. Nah, ini adalah strike, ini adalah strike, ini adalah dip ya. Dan nanti akan kita simbolkan seperti ini teman-teman semua. Nah, begini. Nah, begini. Nah, begini. Ya. Oke ya, itu strike dengan dip gitu kan. Jadi nanti ketika teman-teman kita balik lagi tadi ke yang
yang apa namanya, yang gambar ABC, saya akan ulangi dengan sangat sabar ya teman-teman ya, agar teman-teman ini paham dasarnya. Baik, nah ketika gambar ABC ini kita tuangkan dalam peta, tadi saya sudah sempat singgung ya pada gambar konvensi azimut. Misalkan saya memiliki peta di sini, otomatis saya memiliki A searah utara nih kan, A0 kan, A0, B 45, C 90, dari north ke east lah ya. Jadi A seperti ini, gitu kan? Dipnya kemana? Dipnya kan ke kanan ya, ke timur ya. Nah gitu. Lalu B kemana? 45 derajat. Dipnya kemana? Dipnya ke arah selatan Pak, atau tenggara. Nah gini kan. Lalu C ini kemana? 90 derajat kan. Nah ke arah mana dipnya? Dipnya ini kan miringnya ke arah selatan ya. Ini kan selatan. Ke arah sini kan selatan. Nah dipnya ke selatan. Maka dari itu ketika di peta saya akan memplot gambar seperti ini. Nah kebayang ya sama teman-teman ya. Nah ketika kita tuangkan ke dalam tulisan, berarti kan ini adalah N 0 derajat E, begitu ya teman-teman ya. Ya. Nah ini kita sebut juga N 45 derajat E, begitu ya. Sorry ya, ini saya nggak bisa nulis dengan baik kalau dengan mouse nih. Ini N 90 derajat E. Sampai sini bisa dibayangkan ya sama oleh rekan-rekan semua ya. Oke, baik, kita lanjut. Oh, sudah 20 menit ternyata. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, jadi ini adalah teman-teman, di sini adalah daftar dari arah-arah jurus ya, penulisan jurus dan kemiringan struktur pada bidang. Jadi teman-teman begini. Ketika saya lupa menyentuhkan lagi, tadi kita balik lagi ke slide yang ABC. Nah, kita tahu kemiringan A ini 60 derajat ya. Kemiringan B ini 30, misalkan 60 derajat juga lah kemiringan B. Lalu C ini kemiringannya berapa? C ini kemiringannya itu mungkin sekitar 60 derajat juga ya misalkan. Jadi kita caranya menulisnya gimana? N 0 derajat is gitu kan. Lalu di sini mungkin kita bisa cantumkan 60 derajat. Nah, ini dipnya ke arah mana? Dipnya ke arah timur, mungkin kita bisa tambahkan E di sini ya. 60 derajat E seperti itu ya. Oke. Baik, kita sesuaikan dengan gambar di sini. Nah, jadi ini adalah tulisan jurus dan kemiringan. Jadi teman-teman coba bayangkan bagaimana caranya penulisannya. Bagaimana cara penulisan simbol strike dan dipnya. Nah, ini kita menggunakan konvensi kuadran ya. Ini menggunakan konvensi azimut. Jadi sebenarnya nanti silakan nanti, ini sebenarnya tugas kalian ya. Nanti saya akan highlight lagi di belakang. Nanti silakan disesuaikan. Jadi bagaimana menggambarkan N 0 derajat? Misalkan saya ambil contoh begini. Ini aja deh, saya ambil contoh ini. Ini cara penulisan kemiringan dan arah kemiringan ya teman-teman semua. Jadi ini adalah dip dengan dip direction. Sorry, ini bukan strike dengan dip, tapi ini dip and dip direction. Kita lihat contoh gini. N 0 derajat is ya. N 0 derajat E garis miring 80 derajat E begitu ya. Ini sama dengan N 180 derajat E garis miring 80 derajat E. Nah, bagaimana konvensi azimutnya? Kita balik lagi ke sini. Oke. Teman-teman ingat tadi berapa? N 0 derajat E, berarti kan di sini ya. Ya kan? Nah, gambar di sini nanti sama teman-teman. Berapa dipnya? 80E. Dia pasti ke sini. Ya. Dipnya berapa? 80. Kita tulis 80 di sini. Nah, ini adalah strike-nya. Ini adalah dipnya. Dia akan memiliki bentuk strike ke arah utara persis. Dengan dip ke arah timur persis begitu ya. Dengan kemiringan dip 80 derajat. Nah, di situ ya teman-teman ya. Oke, lalu kita ambil contoh yang kedua. Nah, ini ada, kita tulis di sini lah ya. Nih yang susah dikit. Atau yang kuadran saya rasa kita pakai yang kuadran aja. N 45 derajat is 15 derajat NW. Nah, ingat-ingat N 45 derajat is 15 derajat NW.
Bentar, saya jadi lupa. N45 N45 is 15 derajat NW ya. Oke. Nah, kita lihat N45 derajat is di mana? Di sini ya, teman-teman ya. Kita gambarkan di sini. 5 derajat. Kita lihat lagi tadi berapa? Saya lupa. 15 derajat NW. Nah, NW di mana? NW ke arah mana? NW ke arah sini kan? Ke arah kiri atas ya. Sini. Nah, ini adalah yang tadi. Ini adalah garis strike yang N45 derajat is 15 NW. Di sini ya. Seperti ini teman-teman. Jadi satu begini ya. Saya keluarkan dari diagramnya. Satu lagi begini. Ya, ini gambarnya ya. Jadi berbeda tuh dipnya, arah strike-nya pun berbeda antara dua garis tersebut. Nah, ada juga teman-teman yang namanya dip and dip direction. Nah, ini sebenarnya yang kekinian itu menggunakan ini. Saya perlu ajarkan walaupun saya mungkin nggak rekomendasikan ya. Jadi teman-teman itu gunakan ini dulu aja, 3 ini. Tapi saya harus tetap ajarkan karena ini yang dipakai di luar negeri. Dip and dip direction. Jadi ini ketika kita berbicara dipnya dulu nih. Ketika kita ngukur dipnya, lalu kita sesuaikan dengan arah ini strike, ini bisa katakan arahnya lah. Jadi gini teman-teman semua. Misalkan 80, misalkan kita bilang kuadran seperti tadi ya. Ada N, ada East gitu ya. Ada South ke arah bawah ya. Ada West ke arah kiri sini. Nah, kita lihat dulu. Oh, ini dipnya 80. Arahnya seperti apa? N90 derajat E. N90 derajat E kan ke arah sini nih. Begini kan ya. Nah, ini berarti dipnya. Kita tinggal gambar strike-nya. Oke, yang kedua tadi gimana? Yang tadi ya, yang ini kan tadi kita pakai. Nah, N315E. Berarti N315E di mana? Sekitar sini kan? Sekitar sini ya. Berarti kita tarik aja garis di sini. Oh, kurang lebih seperti ini nih. Dip. Nah, gitu. Jadi dia menggunakan garis dipnya dulu. Yang gampang, yang lebih gampang ini nih. 30 derajat N0 derajat is. N0 derajat is di mana? Sama dengan arah utara kan ya? Kita buat lagi lah di sini lah. N yang mana? Ini ya. 30 derajat dipnya. N0 derajat is berarti kan di sini. Kita tinggal buat seperti ini. Strike-nya berarti begini. Ya teman-teman ya. Dipnya di sini posisinya, ini strike-nya. Jadi strike itu selalu tegak lurus terhadap dip di penggambaran. Kecuali dip apparent dip ya. Ini kita asumsikan ini semuanya true dip. Oke rekan-rekan ya, nanti silakan sisanya dikerjakan, nanti ini menjadi tugas. Oke, kita lanjut. Mungkin videonya cukup lama ya di materi ini karena cukup banyak juga. Oke, ini kita masuk ke aturan tangan kanan. Sebenarnya bisa kita menggunakan kaidah tangan kiri, menggunakan kaidah telapak tangan kiri atau kaidah tangan kanan. Ini sebenarnya bisa jadi mind blowing juga. Jadi yang jelas ketika kita berbicara umum nih, nah ini kita anggap inilah. Ketika kalian menemukan suatu bidang, gitu ya. Nah, bagaimana strike dipnya kan kalian pasti masih bingung nih. Bagaimana strike dipnya? Mudah teman-teman semua. Jadi ketika kita berdiri di bagian vertikalnya, lalu kita gerakan tangan kanan kita ke arah kemiringannya. Ini kan arah miringannya ke arah sini ya, ke arah kanan nih. Di tangan kanan kita ya ke kanan aja gitu, gitu kan? Kalau misalkan ternyata kemiringannya begini gimana Pak? Ya gini kan? Ya kita tinggal putar balik aja badannya. Kita madep ke arah kita. Ini putar balik badannya kanan. Jadi tangan kanannya ada di sebelah sini. Ini tangan kanan. Jadi penggambarannya seperti apa? Kalau begini kan penggambaran di peta pasti akan seperti ini teman-teman. Sedangkan kalau yang ini penggambaran umumnya di peta pasti seperti ini. Nah itu ya. Jadi jangan keputar-putar. Ya ini mungkin akan banyak keliru ya di awal-awal. Tapi ini secara jam terbang nanti akan terbangun sendiri. Jadi kalau saya lebih cenderung lebih suka menggunakan jari kiri saya, telapak tangan kiri saya gitu. Karena saya malas gerakin tangan besar gitu kan. Mending gerakin jempol aja gitu. Ya itu nanti silakan kalian temukan triknya masing-masing. Jadi kita hanya mengantar saja nih kepada logika kalian. Oke, ini adalah contoh dari penggambaran tadi. Jadi yang tadi saya
sampaikan kan ini teman-teman ya, jurus dan kemiringan lapisan secara umum seperti ini. Nah, tapi nanti teman-teman akan menemukan lapisan yang deepnya 90, Pak. Bagaimana cara menggambarkannya? Seperti ini gambarnya. Nanti kalau deepnya 0 bagaimana, Pak? Deepnya 0 berarti kan lapisannya berapa? Apa? Horizontal ya. Kalau deepnya 90 berarti lapisannya vertikal tuh. Bidangnya vertikal. Kalau deepnya 0 berarti bidangnya horizontal. Nah, menggambarkan seperti apa? Seperti ini. Yang ini ya, kayak crosshair. Nah, sedangkan sisanya ini ada foliasi, ada jurus, ada cleavage atau belahan, lalu ada kekar begitu ya. Nah, itu nanti apa namanya? Itu nanti kita bisa bisa sesuaikan dengan struktur-struktur yang ditemukan. Kan kalau kita sekarang bicaranya lapisan dulu ya. Nanti kita menyesuaikan saja. Tapi cara mengukurnya sama. Nah, ini contoh nih yang paling enak nih. Ini sebenarnya clue juga nih. Nah, ini contoh lah buat kalian ingat. Dengan gambaran seperti ini bisa jadi 3 versi. N80E 45 atau S80W 45SE atau 45 derajat N170E. Nah, silakan kalian menggunakan yang mana? Silakan kalian pilih sendiri ya. Oke, baik. Ini mungkin cukup untuk penjelasan struktur bidang. Saya rasa sudah cukup detail ya, dan pelan-pelan juga saya jelaskan. Semoga teman-teman bisa meresapi, bisa diambil ininya, intisarinya. Bukan intisari minuman ataupun majalah ya, tapi intisari dari rangkuman dari materi. Oke, baik. Mungkin setelah ini saya akan buatkan satu video lagi terkait dengan contoh soal. Oke, sekian yang saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.